berita top dan terupdate timnas hari ini. Amunisi baru timnas Indonesia versus Filipina. Supporter Malaysia rampok dan bunuh seorang perempuan. 3 pemain keturunan batal naturalisasi. Malaysia umumkan pelatih baru, tapi masih ada pelatih lama. Amunisi baru timnas Indonesia versus Filipina. Menjelang pertandingan menghadapi Filipina di laga lanjutan match pamungkas Grup B Piala AFF 2024 yang akan digelar pada Sabtu 21 Desember 2024, timnas Indonesia dikabarkan akan segera diperkuat oleh 2 pemain baru. Kedua pemain tersebut adalah Eliano Renders dan Sirius Margono. Kedua pemain itu akhirnya diberi kesempatan bermain saat menghadapi Filipina berkat adanya desakan dari para supporter Garuda. Sebelumnya, Sirius Margono sempat tidak masuk ke dalam susunan daftar pemain skuad Garuda, mengingat kiper berusia 23 tahun itu bukanlah kriteria yang dibutuhkan oleh pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Begitu juga dengan Eliano Renders yang disebutkan bukan menjadi minat dari Sinteyong. Namun karena adanya desakan dari supporter, maka pelatih asal Korea Selatan itu kabarnya akan memberikan kesempatan bermain kepada Eliano dan Sirius Margono di kompetisi Piala AFF 2024. Supporter Malaysia rampok dan bunuh seorang perempuan. Baru-baru ini dihebohkan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh supporter tim nasional Malaysia terhadap seorang perempuan. Motif pembunuhan terjadi diduga akibat tidak ada biaya untuk menonton pertandingan tim nasional Malaysia di Kamboja. Oleh karena itu, seorang supporter Harimau Malaya dengan tega merampok seorang perempuan, kemudian membunuhnya dan membuang mayatnya ke tempat sampah. Korban berusia 26 tahun itu harus tewas di tangan supporter hanya demi ingin mencari biaya menonton laga Malaysia di Kamboja dalam kompetisi Piala AFF 2024. Akibat dari kejadian itu, tak sedikit penggemar sepak bola tanah air menyayangkan aksi tragis supporter Malaya tersebut dan mengutuk keras pelaku dari penggemar dunia sepak bola dunia. 3 pemain keturunan batal naturalisasi. Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga menyampaikan kabar buruk di mana PSSI hingga kini belum memastikan akan menaturalisasi Ridewal. Selain itu, kabarnya PSSI juga mengungkapkan bahwa sama sekali belum melakukan proses naturalisasi terhadap Jordi Weerman. Padahal gelandang Madura United asal Belanda itu sudah sempat mengumumkan akan membela timnas Indonesia melawan Australia di bulan Maret 2025 mendatang. Kemudian teruntuk sosok pemain yang sempat dikabarkan tengah dalam proses dokumen naturalisasi, Moruzistra kabarnya hingga saat ini masih dalam tahap pemeriksaan dokumen. Kalau untuk Jairo Ridewal masih berat. Jordi Weerman belum, tidak ada. Moruzistra ini masih kami lihat dan godok dulu mana yang kurang. Memang namanya sudah masuk, kata Arya Sinulinga. Bagaimana menurut pendapat kalian? Siapa kira-kira di antara ketiga pemain tersebut yang harus diprioritaskan untuk dinaturalisasi agar dapat bergabung ke timnas Indonesia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Malaysia umumkan pelatih baru, tapi masih ada pelatih lama. Entah apa yang ada di pikiran Federasi Sepak Bola Malaysia, sampai-sampai dengan entengnya mengumumkan pelatih baru, Peter Klamovski, untuk tim nasional Malaysia di tengah-tengah masih memiliki Pau Marty sebagai pelatih tim nasional Harimau Malaya. Seperti yang diketahui, Pau Marty saat ini masih menjabat sebagai pelatih timnas Malaysia. Namun, secara mengejutkan, Federasi Sepak Bola Malaysia tiba-tiba mengumumkan Peter sebagai pelatih baru timnas Malaysia. Menanggapi hal tersebut, Pau Marty pun menjadi kesal dan menurutnya hal tersebut tidak layak untuk dilakukan. Pengumuman tersebut terkesan tidak menghargai Pau Marty sebagai pelatih Harimau Malaya. Pelatih asal Spanyol tersebut mengaku tak mengerti mengapa Federasi Malaysia mengumumkan
pelatih baru di saat ia masih menukangi Harimau Malaya di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Namun, ia tak peduli atas pengumuman tersebut karena Pau lebih mementingkan fokus untuk pertandingan melawan Singapura. Bagi saya tidak tahu kenapa kami ingin mengumumkan pelatih baru, padahal kami masih di sini, tapi kami tidak bisa mengubah dan mengendalikannya, kata Pau Marti. Jaitzes ditawar gabung ke Torino. Salah satu penggawa skuad Garuda, Jaitzes, baru-baru ini menjadi perbincangan hangat sepak bola tanah air setelah berhasil menjebol gawang klub raksasa Liga Italia, Juventus. Usai menjadi pemain pertama asal Indonesia yang berhasil menjebol gawang ke Juventus, Jaitzes kini diincar oleh salah satu klub rival Juventus, yaitu Torino. Kapten dari timnas Indonesia itu masuk ke dalam radar Torino menjelang pembukaan bursa transfer musim dingin yang akan dimulai pada Januari 2025 mendatang. Torino dikabarkan tertarik dengan jasa Jaitzes setelah tampil memukau ketika klubnya Venezia melawan Juventus di laga lanjutan kasta tertinggi di Liga Italia. Dalam laga tersebut, bek tengah berusia 24 tahun itu berhasil mencetak 1 gol yang sempat membuat Venezia unggul dengan skor 2-1. Namun laga tersebut berakhir dengan skor imbang setelah Dusan Vlahovic mencetak melalui eksekusi penalti. Berkat penampilannya yang gemilang, kini harga market Jaitzes mengalami peningkatan yang awalnya 43,45 miliar menjadi 52,14 miliar. Patut kita nantikan apakah Jaitzes akan segera bergabung ke Torino. Imbang versus Vietnam, Filipina yakin kalahkan timnas. Pelatih tim nasional Filipina, Albert Capelas, menyampaikan rasa keyakinannya dapat memenangkan pertandingan antara timnas Indonesia melawan Filipina. Ia mengungkapkan bahwa akan mengalahkan skuad Garuda dengan modal percaya dirinya usai berhasil menahan imbang raksasa ASEAN Vietnam dengan skor 1-1. Sebagai informasi, laga penentu grup B antara timnas Indonesia menghadapi Filipina akan digelar di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu 21 Desember 2024. Sebelumnya, Filipina berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 1-1 di match ketiga grup B. Berkat hasil ini, motivasi dan kepercayaan diri pemain Filipina mengalami peningkatan. Sehingga menjelang menghadapi Indonesia, pasukan Filipina menyampaikan prediksinya akan mengalahkan Indonesia. Para pemain saya memiliki motivasi 100% untuk bertarung. Kami telah mencapai tahap akhir penyisihan grup dan masih memiliki peluang untuk menang. Jika Filipina bertarung seperti tim Vietnam, kami bisa menang melawan Indonesia, kata Capelas dilansir dari Soha.